Assalamualaikum, sugeng siang. Sugeng pepanggihan malih kalian Bu Yugi wonten ing pasinaon virtual basa Jawa. Kados pundi pawartosipun? Nggih, mugi kula kalian panjenengan sedaya tansah pinaringan kasantosan, karaharjan ugi kawilujengan saking Gusti ingkang Maha Kuwaos. Amin ya rabbal alamin. Nggih, wonten ing kalodhangan wekdal sakmenika kita bakal nyinaoni ngenani nulis cerita cekak. Langsung kemawon nggih kula wiwiti. Oke, wonten ing pepanggihan kala wingi kita sampun nyinaoni ngenani pangerteni cerkak, titikane cerkak, unsur intrinsik lan ekstrinsik sajroning cerkak lan nilai-nilai kang kamot sajroning cerkak. Nah, wonten ing pepanggihan menika, wonten ing dinten menika kita bakal nyinaoni ngenani karakteristik cerita cekak. Oke, ingkang kaping pisanan, karakteristik cerita cekak yaiku ceritane cekak. Prakara kang diceritakake mung siji, cacahe paraga mung sithik, paraga kang diceritakake ora nganti owah nasibe, lan menawa ditulis antarane mung 3 nganti 10 kaca. Jadi karakteristik cerita cerkak atau karakteristik dari cerkak atau cerpen ini, yang pertama adalah ceritanya itu pendek. Dia itu ceritanya pendek ya, terbatas. Kemudian kejadian yang diceritakan itu hanya satu, dia itu alurnya satu, settingnya satu, jadi nggak ada kejadian atau peristiwa atau masalah yang double. Jadi kejadian atau perkara yang diceritakan itu hanya satu. Kemudian jumlah dari tokoh yang diceritakan di cerkak tersebut ini terbatas. Dia terbatas menceritakan tokoh-tokoh yang yang nggak banyak, beda dengan novel seperti itu. Kemudian tokoh yang diceritakan ini juga orang anti owah nasibe ya. Maksudnya tokoh yang diceritakan di sini itu nggak sampai kayak berubah nasibnya. Jadi kalau pengarang itu menceritakan atau mengarang tokoh ini nasibnya seperti ini, ya seperti itu, nggak akan berubah. Kemudian yang terakhir, ditulis antara mung 3 nganti 10 kaca. Jadi karena cerkak itu bisa disebut dengan cerpen, maka tulisan atau suku kata yang ada di dalam cerkak ini juga terbatas, 500 sampai 1000 suku kata dan juga 3 sampai 10 halaman biasanya, seperti itu. Lajeng bab wigati sajroning nulis cerkak. Nalika nulis cerkak, ana sawetara bab kang kudu dimangerteni siswa supaya cerkak kasebut bisa katulis kanthi apik. Cerkak uga nduweni sifat narik kawigaten. Narik kawigaten tegese bisa nggawa swasana pamaca marang cerita kayata sedih, seneng, medeni lan sapiturute. Intine bisa nggawe pamaca seneng marang cerita amarga basa sing ditulis dening panulis kuwi apik lan narik kawigaten. Oke. Jadi di sini di bagian nomor 2 ini ada hal-hal yang penting. Wigati itu penting ya. Ada hal yang penting sebelum kita menulis sebuah cerkak. Jadi cerkak ini kan cerkak itu kan bisa disebut dengan cerita cekak ya atau cerpen. Lah, cerpen ini mempunyai sifat narik kawigaten atau menarik perhatian. Jadi harus ditulis dengan bagus, dengan runtut, alurnya juga runtut, terarah seperti itu. Nah, narik kawigaten ini bisa dilihat dari bisa nggawa suasana pamaca marang cerita kayata sedih, seneng, medeni lan sapiturute. Jadi cerkak itu mempunyai sifat narik kawigaten atau menarik perhatian pembaca. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara pembaca itu bisa membuat pembaca sedih nggak? Bisa membuat pembaca seneng nggak? Bisa membuat pembaca takut, ketakutan, atau seperti apa? Lah, cerkak yang bagus itu bisa membuat pembaca seperti itu. Bisa membuat pembaca mengikuti alur ceritanya, mengikuti cerita yang ada di cerkak tersebut. Dia itu senang, sedih, takut, atau yang sebagaimana, seperti itu. Jadi pembaca itu bisa bisa merasakan hal-hal atau kejadian atau suasana hati yang ada di dalam cerkak tersebut. Jadi ketika pengarang itu membuat sebuah cerkak, dia kan membuat gaya bahasa yang unik, gaya bahasanya itu sendiri menurut karakteristik dari seorang pengarang. Lah, kalau cerkak tersebut bagus atau berhasil ya, bisa dikatakan berhasil atau bisa menarik perhatian pembaca, maka pembaca itu juga bisa merasakan apa yang ditulis pengarang, suasana hati seorang pengarang, seperti itu. Oke. Cerkak ngemot struktur tartamtu kayata ingkang kaping pisanan ana pengenalan kahanan cerita, struktur cerkak, pengenalan kahanan cerita utawa eksposisi. Banjur panjlentrehane kedadean utawa komplikasi, tumuju ing konflik,
utawa rising action, pucuking konflik utawa turning point, lan rerampungan utawa ending. Jadi struktur cerkak yang pertama itu adalah pengenalan kahanan cerita atau pengenalan kejadian di dalam sebuah cerita atau cerkak. Jadi eksposisi ini bisa disebut sebagai menceritakan mengenai kejadian atau peristiwa di dalam cerkak itu seperti apa, kemudian tokohnya itu mana saja, kemudian settingnya yang seperti apa, kayak gitu. Itu yang bisa disebut dengan eksposisi. Kemudian untuk komplikasi, ini menjelaskan mengenai konflik. Menjelaskan mengenai konflik, apa ya, kayak konflik, gambaran konflik yang ada di dalam cerkak tersebut seperti apa. Kemudian nomor 3, tumuju ing konflik utawa rising action ini, konflik-konflik yang ada di dalam cerkak tersebut. Hal-hal yang memicu sebuah konflik di dalam cerita tersebut, di dalam cerkak tersebut. Itu namanya rising action, itu yang bisa disebut dengan rising action. Kemudian pucuking konflik utawa turning point ini bisa disebut sebagai ujung dari konflik. Jadi di dalam sebuah cerita atau cerkak ya, atau novel, itu kan ada pengenalan konfliknya, kemudian konflik aslinya atau masalah yang besar di dalam cerita tersebut, kemudian ada ujung dari konflik tersebut. Jadi kayak mau mengarah ke penyelesaian kayak gitu ya, atau ujung dari konflik. Kemudian yang terakhir itu ada rerampungan utawa ending. Jadi rerampungan ini bisa disebut sebagai penyelesaian. Jadi setelah konflik itu membesar, kemudian ada ujungnya, dan yang terakhir itu ada penyelesaiannya atau bisa disebut dengan akhir cerita. Seperti itu. Lajeng tata cara nulis cerkak. Oke, ingkang kaping pisanan, nangkep ide utawa gagasan. Anggone nangkep ide saka kedadian ing masyarakat. Jadi di dalam tata cara menulis cerkak, yang pertama itu kita harus menangkap sebuah ide atau gagasan. Nah ini biasanya ide atau gagasan itu nggak harus kita dapatkan melalui hal-hal yang di luar jangkauan kita, tetapi ada di sekitar kita, seperti keluarga kita, sanak saudara kita. Kita bisa mengambil ide atau gagasan dari situ, dari sekitar kita. Banjur miwiti nulis menggunaake gaya basa dhewe. Miwiti nganggo basamu dhewe. Jadi tata cara menulis cerkak yang kedua ini menggunakan gaya bahasa kita sendiri. Seperti yang Bu Yuki jelaskan di pertemuan kemarin, bahwasanya cerkak ini ditulis menggunakan gaya bahasa kita sendiri. Kenapa Bu kok bisa menggunakan gaya bahasa kita sendiri? Karena itu menjelaskan mengenai karakteristik kalian. Gaya bahasa itu kan bisa disebut sebagai ini ya, menggambarkan mengenai suasana hati seorang pengarang. Lah kalau pengarangnya itu suasana hatinya sedih, maka cerkaknya juga ikut sedih. Jadi tahu gitu karakteristik dari pengarang itu, tahu karakteristiknya, kemudian suasana hatinya seperti itu. Banjur gawe paragraf pambuka. Paragraf pambuka kuwi kudu ndutut ati. Jadi tata cara menulis cerkak yang ketiga itu membuat paragraf pembuka, yang paragraf pembukanya itu harus tutut ati atau ini ya, seperti menarik perhatian gitu ya. Jadi kan pembaca itu kan pasti ketika membaca sebuah cerita atau cerkak atau cerpen itu pasti membaca dari awal. Nah, kalau dari awalnya itu menarik, maka pembaca itu juga biasanya membacanya sampai akhir, sampai penyelesaian gitu. Jadi paragraf pembuka itu harus benar-benar menarik perhatian, seperti itu ya. Banjur nggathukake alur cerita kuwi kudu jelas lan urut. Jadi yang keempat ini, alur cerita itu harus jelas, harus urut. Jadi kan alur itu kan harus ini ya, terarah gitu ya. Kalau kalian pakai alurnya mundur ya mundur, atau kalian pakai alurnya maju ya maju, atau kalian campuran kombinasi antara alur maju dan mundur, asalkan alurnya itu jelas terarah atau urut ya, seperti itu. Banjur gawe paragraf panutup. Paragraf panutup kuwi uga kudu duweni daya tarik. Jadi tata cara menulis cerkak yang kelima itu membuat paragraf penutup harus mempunyai daya tarik. Jadi biasanya itu ada pembaca yang membaca dari awal, dari paragraf pembuka, tapi ada juga yang beberapa pembaca yang membaca cerkak itu dari penutupnya, dari penyelesaiannya. Oh, penyelesaiannya seperti ini. Nah, dari situ juga kayak mereka itu tertarik atau enggak sih di paragraf terakhir itu. Lah nanti mereka kalau tertarik di paragraf terakhir, maka mereka juga akan membaca dari awal, seperti itu.
Oke. Yang nomor 6, ngelermake tulisan, ojo langsung dikirim ing media massa. Jadi setelah kita membuat sebuah cerkak ya, setelah kita menulis sebuah cerkak, kita diusahakan untuk kayak stop gitu. Kalau udah mentok, kalau idenya udah mentok, ya udah jangan diterusin karena biar nggak ambiar ya, maksudnya itu biar nggak acak-acakan kayak gitu. Setelah kalian nulis, udah stop di situ, biarin, jangan langsung dikirim di media massa. Nah, nanti setelah itu akan ada tahap lagi, yaitu dandani tulisan lan ejaan sing kurang trep. Jadi setelah kalian menulis sebuah cerkak atau cerita, jangan langsung dikirim di media massa, tetapi stop di situ, jangan diapa-apain ya. Sambil kalian menunggu pikiran kalian itu fresh, jernih lagi, lah kalian bisa menulis atau membenarkan mengenai ejaannya, atau kosakatanya, atau struktur bahasanya. Seperti itu. Oke, nganggap yang pungkasan, gladen, ojo mandek anggone gladen. Jadi gladen itu bisa disebut sebagai latihan ya. Latihan. Jadi ketika kalian menulis sebuah cerita atau cerkak atau cerpen, yang paling penting itu kalian jangan berhenti sampai di situ, jangan cepat puas lah intinya. Jadi ketika kalian menulis sebuah cerkak, kemudian misal kalian ditolak ya, di media massa itu ditolak, kemudian kalian jangan berhenti di situ, jangan putus asa di situ. Jadi kalian tuh harus gladen atau latihan, karena latihan itu juga mempengaruhi kualitas sebuah cerkak atau tulisan kalian, seperti itu. Oke. Matur nuwun. Oke. Wonten mriki wonten gladen utawa latihan soal ingkang kaping pisanan. Coba goleka siji cerkak nganggo basa Jawa. Cerkak ora kudu ditulis nanging kirim link wae. Banjur ing kaping loro, goleki struktur cerkak kasebut kayata eksposisi, komplikasi, rising action, turning point, nganti ending. Banjur nggawe sinopsis ngenani cerkak kasebut. Dadi gladen ana ing kene sampean kabeh kudu goleki siji cerkak, nggih. Ora ditulis ing Word, ora ditulis ing buku tulis, nanging kirim link wae wonten ing Google Classroom. Mangke sampean kabeh goleki struktur cerkak kasebut kayata eksposisi, komplikasi, rising action, turning point, nganti ending. Nah, bagian iki mangke diserat wonten ing buku tulis. Nanging cerkake kuwi ora ditulis lengkap, ora diserat lengkap. Nanging inti-intine wae eksposisi kuwi percakapan iki nganti iki. Jadi ora lengkap, ora mesti lengkap ditulis. Oke. Banjur nggawe sinopsis ngenani cerkak kasebut. Banjur nganggaping pungkasan sampean kedah nggawe sinopsis ngenani cerkak sing sampun sampean goleki wonten ing internet. Oke. Ditulis wonten ing buku tulis lan dikembalake wonten ing Google Classroom. Oke. Matur nuwun. Cekap semanten pasinaon ing dinten menika, menawi wonten pitakonan bisa langsung hubungi email kula. Mugi-mugi napa kemawon ingkang kita sinaoni wonten ing dinten menika saged migunani tumrap kula kalian panjenengan sedaya. Matur nuwun, cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.